Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk perkuliahan Matematika Aktuaria, pertemuan yang kelima ya. Jadi, eh, agenda pada malam hari ini kita hanya akan coba membahas soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya ya, baik itu soal kuis ataupun soal UTS, dan kita akan coba evaluasi gitu. Barangkali dari soal itu apa yang mungkin bisa kita ambil gitu ya hikmahnya. Apakah mungkin seperti apa modifikasi soal gitulah ya, yang mungkin saja bisa diambil dari soal-soal tertentu gitu ya. Nah, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama untuk pembahasan UTS dulu ya dari tahun 2022 dulu ya. Jadi ini saya hanya mau melakukan pembahasan untuk soal yang memang ada di BAKMI ya. Jadi yang tersedia saja, soalnya untuk tahun-tahun sebelumnya mungkin dari 2021 itu saya nggak tahu ya, nggak dapat soalnya. Kita mulai ya. Nah, jadi di matematika aktuari sendiri itu biasanya di setiap ujian itu ada dua tipe soal ya, soal isian dan juga soal uraian atau esai. Nah, meskipun ini isian ya, kita tetap harus menjabarkan ya seperti apa penurunan dari penyelesaian soalnya. Nah, kenapa di sini langsung nomor dua, tidak nomor satu? Jadi nomor satu itu soalnya terkait dengan materi yang belum dipelajarin ya, yaitu terkait dengan manfaat asuransi. Jadi kita skip untuk soal yang nomor satu karena materinya belum dibahas ya, nanti akan dibahas mungkin setelah UTS. Jadi kita langsung lompat ke nomor dua isian. Nah, di soal nomor 2 ini dikatakan misalkanlah LX itu dia sama dengan omega dikurang X untuk X yang di antara 0 sampai dengan omega. Nah, pertanyaannya adalah tentukan mu X gitu. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus pahami dulu nih, apa sih hubungan antara mu X atau force of mortality dengan LX gitu ya. Nah, kita coba lihat dari rumus yang ada kita punya ya. Oke. Kita coba lihat di bagian tabel mortalita ya. Karena itu karena LX itu dia ada pada bagian tabel mortalita. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya mu X itu dia sama aja dengan negatif dari turunan LX terhadap X kita bagi dengan LX. Ya. Nah, jadi kita akan coba manfaatkan itu. Nah, jadi saya tuliskan ulang ya. Jadi mu X itu adalah minus ddx dari lx ya, kita bagi dengan lx itu sendiri. Nah, jadi kita lihat di sini ya, karena kita punya lx itu adalah omega min x gitu ya, maka di sini ddx dari lx itu tentunya adalah ddx dari omega min x, yaitu apa? Min satu ya. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa mu x-nya itu ya, jadi mu x-nya itu adalah minus dari min satu per omega min x ya, atau sama aja dengan satu per omega min x. Jangan lupa kita tuliskan batasan usianya ya. Nah, ini merupakan kasus de Moivre sebenarnya ya. Kasus de Moivre. Nah, jadi seperti ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kita modifikasi dari soal ini gitu. Nah, bisa aja nanti ternyata yang ditanya itu bukan mu x gitu. Misalkan ditanya adalah mu tx t misalnya seperti ini. Nah, ini bisa-bisa aja ya muncul nanti di dalam soalnya gitu. Nah, jadi kita perlu ingat kembali apa hubungannya dengan si lx-nya gitu. Nah, jadi penting sebenarnya untuk mengetahui hubungan-hubungan dari masing-masing komponen ya. Seperti contohnya tadi ini mu x dengan lx itu hubungannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya sudah merangkum ya untuk ringkasan rumus-rumus yang mungkin sekiranya penting dan perlu untuk diingat gitu ya. Nah, jadi nanti silahkan dibaca dan dipahami kembali ini ya. Kalau mau di print silahkan nanti sebagai bahan pegangannya ya. Jadi nanti kalau misalkan pengen tahu rumus langsung aja lihat di sini sudah lengkap saya tuliskan gitu ya. Oke, nah
Bisa kita lihat juga di sini ya, untuk hukum mortalita, hukum de Moivre, mu x-nya itu adalah 1/omega min x. Itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan di sini, gitu ya. Nah, jadi penting untuk kita pahami tadi kembali ya terkait hubungan-hubungannya. Oke, itu mungkin untuk soal nomor 2. Kita coba lanjut. Nah, ini soal nomor 4 isian. Nah, misalkan diketahui fungsi peluang dari model eksponensial adalah fx sama dengan 0,01 E min 0,01 X untuk X yang lebih dari 0. Maka tentukanlah X Q0 dan XP0. Oke. Nah, kita coba cek di sini ya. Apa sih sebenarnya XQ0 dan XP0 itu tadi gitu ya. Ada nggak di sini? Sebentar. Oke, oke nih. Ya. Nah, jadi eh, X V0 itu adalah nama lain dari SX atau fungsi survival. Berarti kalau misalkan dikatakan tadi XQ0, berarti XQ0 itu adalah lawannya, yaitu fungsi distribusi gitu ya. Nah, jadi bisa kita tahu bahwa XQ0 di sini adalah Fx, dan untuk SV0 itu adalah Sx gitu. Jadi kita mau cari Fx dan juga Sx-nya dari fungsi Fx yang sudah diketahui. Nah, jadi langsung saja untuk XQ0 itu adalah apa? Ya sama dengan Fx ya. Fx yaitu integral dari nol ya. Ini batasnya nol ya. Sampai dengan x dari f t dt gitu ya. Sama aja dengan integral nol sampai x 0,01 E min 0,01 x. Sorry. Kita pakai dt ya tadi ya. Berarti di sini t. T dt ya. Nah, ini tinggal diselesaikan saja integralnya ya. Harusnya ini hasilnya adalah min E min 0,01 T masukin X dan juga 0 sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah ketika X ini min, jadi ketika ini 0 ini jadinya positif satu, jadi nanti hasilnya satu dikurang E min 0,01 X ya untuk X yang lebih dari 0. Nah, ini adalah merupakan fungsi distribusi dari distribusi eksponensial ya, karena di sini juga dijelaskan bahwa memang modelnya adalah model eksponensial. Nah, kemudian untuk x P0-nya berarti satu dikurang x Q0, berarti sama saja dengan E min 0,01 X untuk X yang lebih dari 0. Seperti itu. Jadi cukup mudah sebenarnya, ini soalnya sederhana ya, makanya di sini dia masuk ke dalam kategori soal isian. Nah, jadi eh, apa yang perlu kita evaluasi dari soal ini gitu ya. Nah, yang perlu kita evaluasi adalah ini tadi ya. Ternyata fx ataupun sx itu bisa dinotasikan dalam bentuk yang lain. Jadi kita perlu pahami itu. Jadi jangan sampai nanti eh, kita bingung gitu ya. Kita nggak tahu apa sih sebenarnya xq0 dan apa itu xp0 gitu. Nah, jadi nama-nama lain dari fungsi-fungsi itu juga perlu kita pahami. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi dari soal ini gitu ya. Jadi kita perlu memahami notasi-notasi simbol-simbolnya gitu ya. Jadi sebagai contoh mungkin kita coba lihat ada nggak ya yang punya bentuk lain. Kita coba lihat di sini. Oke, di sini aman ya, tidak ada notasi-notasi yang lain. Oke, nah ya, tadi kan dia bentuknya distribusi eksponensial ya. Kita bisa lihat di sini ternyata fx-nya benar. Dia nilainya satu dikurang E min mu x. Ya, jadi bentuknya sudah sesuai dengan apa yang kita dapatkan tadi di sini. Satu dikurang E min 0,01 x. Berarti kita peroleh di sini sebenarnya mu-nya adalah 0,01 gitu ya. Nanti itu bisa di cross check. Oke, apa nih nama yang ada nama lainnya gitu ya. Kita coba lihat di sini. Oke, mungkin ini ya. Nah,
perbedaan antara EX dengan E0X. Nah, itu ada perbedaannya gitu. Nah, itu juga perlu dihati-hatikan gitu ya, jangan sampai kebalik ataupun salah. Nah, jadi itu tadi ya penting untuk kita memahami kalau misalkan ada nama-nama lain dari suatu rumusnya di sini ya, nanti bisa dicek lagi ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini soal esai ya, nomor satu. Nah, jadi soalnya itu seperti ini. Diketahui laju kematian dari hukum mortalita de Moivre adalah mu x sama dengan 1/80 dikurangin x untuk x-nya di antara 0 sampai dengan 80 gitu ya. Berarti di sini ini bentuk dari omeganya. Nah, dengan L0-nya itu adalah 800. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai E020 dan T20. Nah, berarti kita perlu pahami dulu apa rumus E0X di sini dan apa itu TX gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini E0X itu adalah ekspektasi dari TX atau dirumuskan dengan integral 0 sampai tak hingga dari TPX dx dt gitu ya. Nah, kita coba ya. Jadi kalau E0 sorry. Oke, ada ya space-nya. Oke, perlu kita pahami dulu ya. Eh, E0X itu adalah ekspektasi dari TX. Ya, yang mana dia adalah integral 0 sampai tak hingga dari eh, TVX dt. Nah, sekarang berarti kita perlu pahami kembali ya, seperti apa rumusan TVX dari hukum de Moivre ini, gitu ya, dengan omeganya adalah 80, gitu ya. Nah, ini mungkin kita tuliskan dulu saja rumus umumnya, kemudian yang kedua TX ya, berarti kita perlu mencari TX itu sama dengan apa. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, definisi dari TX itu adalah integral dari X sampai tak hingga LY dy. Oke. Tx itu adalah integral dari X sampai tak hingga LY dy. Nah, ini kita yang perlu ketahui. Nah, berarti dalam hal ini kita perlu tahu dulu bentuk LY atau LX-nya dan juga TPX-nya kalau misalkan dia asumsinya adalah de Moivre gitu ya. Nah, berarti pertanyaannya sekarang adalah apa hubungan LX dengan mu X? Ya, ini hubungannya seperti apa kan gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan nilai LX kalau misalkan diketahui mu X gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata LX itu adalah L0 EXP min integral 0 sampai X dari mu T dt. Ya, kita bisa manfaatkan itu. Nah, berarti di sini pertama-tama kita punya LX itu adalah L0 dikali EXP min integral 0 sampai X dari mu T dt. Ya, berarti ini L0-nya 800. Kemudian ini EXP dari min. Integral 0 sampai X mu T dt-nya berarti 1 dikurang 80 min eh, T dt ya. Nah, ini bisa kita selesaikan integral biasa ya. EXP min. Hasil integralnya ini harusnya adalah minus ln dari yang di sini ya. Berarti min ln dari 80 minus T ya, masukkan nilainya X dan juga 0. Nah, ini sama dengan 800 XP. Kemudian min dengan min itu, oke, kita buat min saja dulu ya. Ini berarti minus ln, sorry, minus ln dari 80 min X. Kemudian ditambah ln dari 80. Nah, berarti ini 800 EXP dari yang ini. Ya, bentuknya itu bisa kita gunakan ya sifat dari ln A plus ln B itu sama dengan ln dari A B ya, A kali B. Begitu juga ln A dikurang ln B itu sama dengan ln dari A per B gitu ya. Jadi ini bentuknya bisa kita buat sebagai ln dari 80 min X per 80. Ya, EXP dengan ln itu saling habis ya. Jadi yang tersisa adalah 800, 1 dikurang X per 80. Sorry. Kurang X per 80 ya. Untuk 0 kurang dari X kurang dari 80.
Ya, jadi LX-nya adalah bentuknya seperti ini. Nah, jadi bisa kita tulis ulang dulu ya di sini. Kita udah dapat bentuk LX-nya itu adalah 800 dikali 1 min X per 80 ya. X per 80 ya untuk usianya X 80 ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berarti kita butuh bentuk TPX ya. TPX-nya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kita punya informasi hanya mu X-nya tadi dan kita sudah dapatkan nilai LX-nya gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini mana tadi yang TPX ya tadi ya. Yang ini mana tadi ya? Saya tadi udah lihat. Nah, ini. TVX itu adalah EXP min integral dari X sampai X plus T dari mu SDS. Kita juga bisa gunakan ini untuk menentukan nilai TVX-nya ya. Nah, kita coba ya. Berarti nilai dari TVX-nya itu sama dengan ya, EXP dari itu ya. EXP min integral X sampai dengan X plus T dari mu SDS-nya berarti tadi mu-nya adalah 1 per ya. 1/80 dikurangin dengan T dt. Ini sama aja dengan EXP min ini min len dari 80 min T ya, sama kayak tadi sebenarnya. Tinggal kita ngubah batasnya aja 80 minus T ya, masukin batasnya X plus T dan juga X ya. Ini sama aja dengan EXP dari eh, min min len 80 min X min T. Kemudian ditambah ln dari 80 min X. Ya, ini sama aja dengan EXP dari ln yang ini di atas, yang ini di bawah. Berarti ini 80 min X per 80 min X min T. Ya, atau sama aja dengan ini habis ya. Jadi yang tersisa adalah 80 min X per 80 min X min T. Atau sama saja dengan sorry sebentar. Minus plus. Ini jadi plus. Oh, harusnya ini yang di atas ya. Sorry, sorry, sorry. Kebalik. Ini kebalik. Ya, ini di atas ya. Min T. Nah, jadi yang tersisa adalah 1 dikurangin T per 80 min X. Nah, ini nanti bisa di cross check apakah udah sesuai. Kalau misalnya di sini kan ada ya. Untuk yang kasusnya dia adalah hukum mortalitanya de Moivre. Ya, nanti apakah sudah sesuai bentuknya seperti itu atau tidak ya nanti bisa dicek. Nah, kalau sudah berarti tadi kita mau mencari nilai dari E0x ya. Oke, kita coba berarti untuk E0x-nya itu dia adalah integral 0 sampai dengan omega ya. Karena di sini sampai tak hingga itu batasnya adalah omega yaitu 80 ya. Sorry, kita buat dulu 80. Kemudian bentuk TVX-nya. TVX-nya tadi yang barusan kita dapatkan yaitu 1 dikurangin dengan T per 80 min X. Oke, kita langsung gunakan saja nilai X-nya ya. Kalau misalnya di sini tadi 20, sorry ini tadi 20 ya. Berarti di sini dia 20, berarti 80 kurang 20 itu adalah 60 ya. 60. Berarti ini sama saja dengan T dikurangin T kuadrat per 120 ya. Masukin dia 80 dan juga 0. Berarti sama dengan 80 dikurangin 80 kuadrat per 120. Ya, integral dari 1 itu adalah T.
Integral dari T itu adalah setengah T kuadrat. Berarti ya sesuai ya. Kita cari tahu dulu berapa nilai 80 kuadrat kalau dibagi dengan 120. Sepertinya tidak bisa ya. Oke. Oke, mungkin kita bisa sederhanakan ya. 80 kuadrat dibagi dengan 120. Oke, dikurangkan ya. Hasilnya itu adalah 26,67 ya. Jadi nilai dari ekspektasi hidupnya itu adalah eh, 26,67. Itu untuk yang E0X, kemudian untuk yang T20 ya. Kita bisa selesaikan dengan rumusnya tadi. T20 berarti adalah integral dari 20 sampai dengan batas tak hingganya itu omega. Berarti integral dari 20 sampai dengan 80, masukin LYDY. Nah, kita masukin nilai dari LX-nya tadi, yaitu ini 800, 1 min X per 80. Berarti 800, 1 min X per 80. DX ya. Oke. Berarti ini sama aja dengan 800. Integral dari satu itu adalah X. Integral dari X itu adalah, berarti tadi ini X kuadrat per 2 dikali 80 itu 160. Masukin dia 80 dan 20. Ya, sehingga nanti diperoleh nilainya. Kalau dia X-nya adalah 80, berarti ini 80 dikurang 20. Dikurangkan dengan, berarti ini 80 kuadrat dikurangin 20 kuadrat per 160 ya. Nah, ini kita coba hitung ya nilainya. Hmm. Kalau 80 kurang 20 itu 60 ya. Jadi kita coba ini dulu ya nilai ini. Berarti 80 kuadrat itu adalah 64 ya. 00 kita kurangkan dengan 20 kuadrat itu adalah 400. Jadi hasilnya adalah 6.000. 6.000 kita bagi dengan 160, 37,5. Itu berarti tadi 60 ya. Oke, kita kali dengan hasilnya adalah 18.000. Eh, jadi T20-nya itu adalah 18.000. Nanti mungkin kalau untuk perhitungannya boleh di cross check ulang ya. Siapa tahu saya ada kesalahan perhitungan. Ya. Nah, seperti itu untuk nomor eh, satu esai. Nah, apa yang bisa kita evaluasi dari soal ini? Yang bisa kita evaluasi adalah kemungkinan dari perubahan hukum mortalitanya. Jadi hukum mortalita itu kan ada empat ya. Ada De Moivre, ada yang Gompers, ada Weibull, ada Makaham gitu. Nah, itu ada kemungkinan perubahan pada hukumnya gitu ya, sehingga mu-nya juga berbeda gitu, atau mungkin perubahan dari pertanyaannya ya. Kalau di sini pertanyaannya adalah E dan juga T ya, bentuk lain yang mungkin bisa saja ditanya dari kasus tersebut itu adalah misalkan gini, kita nah, misalkan ditanya itu adalah NMX-nya ya, atau central death rate-nya, atau misalkan yang ditanya adalah total exposure-nya ya, itu bisa saja terjadi gitu ya. Jadi ada banyak kemungkinan sebenarnya yang bisa saja ditanyakan dari kasus seperti itu. Jadi eh, yang perlu kita evaluasi adalah kemungkinan perubahan hukum mortalitanya ataupun ataupun pertanyaannya ya. Jadi ada dua hal dari kasus ini yang bisa kita ambil, bahwa eh, hukumnya boleh saja berubah gitu ya, atau mungkin pertanyaannya yang dirubah gitu ya. Oke, itu soal nomor satu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya nomor 4. Yang nomor 2 dan nomor 3 itu belum dipelajari ya materinya. Itu nanti mungkin setelah UTS. Nah, kita lihat di sini, ternyata diketahui 5V60 sama dengan 0,95 dan 10V60 itu sama dengan 0,87 di bawah asumsi hukum Gompers. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari 30V60 gitu. Nah, kita coba lihat dulu seperti apa hukum Gompers. Kita coba lihat di sini hukum mortalita. Nah, ini hukum Gompers seperti ini.
Ya, ini adalah mu x, ini adalah sx, fx, eh, fx dan juga lambda x-nya ya. Oke. Nah, eh, bisa kita lihat di sini ini adalah tvx gitu ya. Oke, kita coba pahami dulu gitu ya bahwa tvx itu sama saja dengan sx plus t dibagi dengan sx. Nah, kalau di bawah asumsi Gompers tadi sx-nya itu adalah gini ya. exp b per ln c 1 dikurang c pangkat x. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, berarti ini exp dari b per ln c dikali 1 min c pangkat x ya. exp b per ln c 1 min c x. Nah, kalau misalkan tadi dia x plus t, berarti di sini kita pakai x plus t ya. X plus t, kemudian ini kita bagi lagi dengan exp dari b per ln c 1 min, sorry, 1 min c dipangkatkan x. Nah, ingat lagi kemudian sifat dari eksponen ya. E pangkat A kita kali dengan, sorry, dibagi dengan E pangkat B ini sama aja dengan E pangkat A kurang B. Ya. Nah, berarti ini bisa kita coba ubah ya nilainya, bentuknya. Jadi, bentuk dari TVX-nya itu sama aja dengan EXP dari yang ini, kita kurangkan dengan yang ini. Berarti ada komponen yang bisa kita tuliskan ulang. Berarti 1 dikurang CX plus T, kita kurangkan dengan 1 dikurang C pangkat X. Berarti 1 kita kurangkan dengan 1 habis, kemudian yang ini minus, ini kita kurangkan yang ini. Berarti sama saja dengan C pangkat X dikurang C pangkat X plus T. Ya, jadi bentuk TPX-nya itu seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kan nilai dari 30 p 60. Berarti kita perlu tahu nilai B dan C-nya itu seperti apa. Gitu ya, kalau misalkan diketahui nilai dari 5p 60 dan juga 10p 60 itu adalah seperti ini. Nah, jadi kita akan manfaatkan informasi itu ya. Nah, jadi biar lebih mudah, kita coba ini terapkan len ya. Jadi kita punya len dari TVX itu sama dengan yang di dalam sini. Berarti B per len C eh, dikali C pangkat X kurang C pangkat X plus T. Ya. Nah, jadi dari informasi yang kita punya, pertama, len dari yang ini 0,95 itu berarti kan T-nya 5, P-nya 60 ya. Berarti itu B per len C dikali C dipangkatkan dengan berapa? X-nya tadi 60 dikurang C pangkat X plus T berarti ini 65. Ya, ini bentuk persamaan yang pertama. Kemudian kita punya lagi ini len 0,87. Nah, ini sama dengan B per len C. C dipangkatkan berarti ini 60 dikurangin C dipangkatkan 70 ya. Nah, ini kita coba bandingkan ya. Jadi kalau kita bandingkan yang ini dengan yang ini, berarti kan kita bisa mencoret nilai yang sama ya, yaitu yang ini. Ini sama saja dengan eh, kalau kita lihat di sini ada C pangkat 60 ya. Boleh kita keluarkan C pangkat 60, 1 dikurang C pangkat 5 berarti dibagi C pangkat 60, 1 dikurang C pangkat 10. Nah, ini bisa kita coret juga. Nah, ini sama dengan 1 dikurang C pangkat 5. Kita bagi 1 min C pangkat 5, ini 1 min, sorry, plus C pangkat 5 ya. Ini sama ya. Nah, berarti di sini yang tersisa 1. Oke, ternyata tidak cukup ya space-nya. Oke. Nah, jadi saya tuliskan ulangnya di atas. Kita punya berarti
ln dari 0,95 dibagi ln dari 0,87 itu sama dengan 1 plus C pangkat 5. Ya, 1 plus C pangkat 5. Oke. Nah, dari sini berarti kita bisa menentukan nilai dari C pangkat 5 itu seperti apa ya. Baru nanti kita bisa tentukan dulu C-nya ya. Nah, pertama kita evaluasi dulu ini. Dari sini kita peroleh 1 plus C pangkat 5 itu kebalikan ini ya. Ln dari 0,87 dibagi ln dari 0,95. Oke, saya ganti warnanya. Itu sama dengan oke, 0,87 kita bagi dengan ln dari 0,95. Itu hasilnya sekitar 2,7 ya. Ini 2,7. Nah, dari sini nanti tinggal dimanipulasi aja ya. Berarti C pangkat 5 itu sama dengan 1,7. C-nya berarti 1,7 dipangkatkan 1 per 5. Ya, berarti 1,7 kalau dipangkatkan dengan 1 per 5 itu hasilnya sekitar 1,1 ya. C-nya itu dia 1,1. Oke, kita peroleh nilai C-nya itu 1,1. Nah, baru kita substitusikan nilainya ke salah satu persamaan. Misalnya kita mau ambil eh, yang persamaan yang ini, yang ln dari 0,95. Ya, kalau kita substitusikan berarti ln dari 0,95 itu sama dengan B per ln C-nya itu tadi 1,1. Kemudian kita kali C pangkat 60 dikurangin C pangkat 65. Nah, C pangkat 5-nya itu kan dia adalah 1,7 ya. Berarti kalau misalkan dipangkatkan berapa lagi gitu ya, berarti sama aja kayak 1,7 dipangkat C pangkat 5 dipangkatkan berapa kali? Berarti pangkat 12 ya. Dipangkatkan 12 biar dia jadi 60. Dikurangin 1,7 dipangkatkan 13 ya untuk mendapatkan nilai B-nya. Kita coba evaluasi nilainya ya. Oke, 1,7 kita pangkat 12 lalu dikurangkan 1,7 dipangkatkan 13. Oke, lalu dibagi dengan ln dari 1,1. Oke, jadi dari sini saya punya eh, minus oke, nggak kelihatan ya. Oke, saya tulis di bawahnya ya di sini ya. Berarti saya punya minus 4279 B. Ini kita masukkan ln dari 0,95 ya. Ln 0,95, sorry. Itu adalah 0,05 ya, min 0,05. Nah, jadi dari sini kita peroleh nilai B-nya itu adalah eh, 0,05 kita bagi dengan 4279. Ya, nilainya itu sekitar 1,16 dikali 10 pangkat min 5. Ya, nilainya itu seperti itu. Nah, baru kemudian kita bisa tentukan nilai dari 30P60-nya. Berarti kalau misalkan tadi pertanyaannya adalah 30P60, berarti ini sama saja dia dengan EXP dari B-nya, yaitu 1,16 dikali 10 min 5, dibagi ln 1,1, lalu kita kalikan lagi dengan C dipangkatkan X-nya, berarti C pangkat 60 ya. Berarti 1,7 dipangkatkan dengan 12, lalu dikurangkan dengan 1,7 dipangkatkan, kalau dia 90 berarti
18 ya. Nah, ini tinggal kita hitung nilainya berapa. Seperti itu ya. Kita coba ya. 1,16 kali sepangkat min 5. Kemudian kita bagi dengan 1,1, lalu dikali lagi dengan Oke, 1,7 pangkat 12 dikurangin 1,7 pangkat 18, 1,64 berarti pangkat min 1,6. Kalau saya hitung hasilnya itu sekitar 0,194 ya. Nah, mungkin nanti kalau untuk perhitungannya boleh di cross check ulang ya. Siapa tahu saya ada salah dalam perhitungan, tapi caranya seperti itu gitu. Nanti bisa dicoba ya. Nah, jadi apa yang bisa kita evaluasi dari soal ini nanti ya mungkin kalau misalkan asumsinya hukumnya berbeda ya bisa saja pakai hukum Makaham, hukum Moibul ataupun misalkan hukum Domai Pro ya. Nah, itu bisa kita evaluasi atau mungkin nanti pertanyaannya yang berubah gitu ya. Tapi harusnya kalau untuk tipe soal yang seperti ini kemungkinan besarnya hukumnya yang berubah ya. Nah, seperti itu untuk soal nomor 4 ya. Kita coba lanjut dulu untuk membahas kuis dan UTS tahun 2023. Ya, nanti untuk soal yang sudah kita bahas ini nanti silakan di cross check ulang ya perhitungan yang sudah saya lakukan apakah ada kesalahan atau tidak. Nanti mungkin bisa di cross check lagi. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah isian singkat nomor 1 dari soal kuis. Nah, jadi pertanyaannya adalah fungsi distribusi dari sisa usia dengan sisa usia diasumsikan berdistribusi uniform pada 0 sampai dengan omega min X. Oke. Nah, jadi yang ditanya itu sebenarnya adalah F. Di sini dia sisa usia itu adalah TX ya. Berarti ini T. Nah, FTXT-nya itu seperti apa? Kalau misalkan ternyata sisa usianya itu eh, berdistribusi uniform. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ternyata kalau misalkan hukumnya itu adalah de Moivre ya, maka si FTXT-nya itu adalah T per omega min X ya, untuk nilai dari T-nya itu dari 0 sampai dengan omega min X. Ya, jadi jawab FTX T itu sama dia dengan T per omega min X ya, untuk T-nya dari 0 sampai dengan omega min X. Nah, tapi dari mana sih kita bisa tahu ini gitu ya? Kan kita nggak tahu gitu harusnya ya. Jadi kita cuma punya informasi bahwasannya dia berdistribusi uniform. Nah, berarti ya bagaimana cara kita untuk membuktikan bahwa memang itu benar? Ya, kita lihat dulu dari sisa usianya katanya berdistribusi uniform. Berarti kita tahu bahwa nilai dari si FTXT-nya itu dia adalah 1 per omega min X kurang 0 ya, atau sama dengan 1 per omega min X untuk eh, T-nya di antara 0 sampai dengan omega min X ya. Ini kenapa? Karena dia seragam ya. Nilainya sesuai dengan soalnya yaitu uniform dari 0 sampai omega min X. Nah, barulah dari sini kita bisa manfaatkan bahwa kalau dia FTXT itu adalah integral dari 0 sampai T ya untuk FTX S DS ya, berarti sama dengan integral 0 sampai T dari
1 per omega min X ds, ya berarti sama dengan S per omega min X masukin T dan 0. Hasilnya adalah T per omega min X. Ya, untuk T-nya dari 0 sampai dengan omega min X. Ya, seperti itu. Jadi dari sana asal-usulnya. Ya, jadi meskipun ini dia tipenya soal isian singkat, ya kita harus bisa menunjukkan bahwa memang ini benar. Ya, jadi nggak hanya langsung menulis saja bentuknya seperti itu. Tapi perlu kita pahami bahwa dengan informasi bahwasanya sisa usianya itu dia uniform, berarti fungsi densitas dari sisa usianya itu dia bentuknya seperti ini karena dia seragam. Gitu. Dari situlah baru kita bisa tentukan fungsi distribusi. Nah, apa hal yang bisa kita evaluasi dari kasus ini? Ya, pertama perhatikan di sini adalah sisa usia. Ya, berarti ada kemungkinan nanti bisa ternyata dia adalah usia, ya, atau X, ya, bahasanya X. Atau hal lainnya di sini ditanyakan adalah fungsi distribusi. Kemungkinan nanti bisa ditanya aja fungsi survival misalnya ya. Survivalnya seperti apa? Kalau densitasnya jelas ya tadi ini. Kemudian mungkin hazardnya ya atau port of mortality-nya. Force of mortality-nya. Mortality boleh atau mungkin hazard ya atau hazard kumulatifnya ya. Itu bisa saja ditanyakan gitu. Jadi nanti dipahami kembali seperti apa rumusan-rumusannya gitu ya. Nah, di sini sudah saya tampilkan secara rinci kalau misalkan dia hukumnya de Moivre, berikut adalah nilai-nilai dari semua fungsinya. Nanti bisa dicek ulang ya. Nah, kemudian nah, ini soal yang berikutnya adalah isian singkat nomor 2 ya. Ini gambarkan fungsi laju kematian mu x dari asumsi-asumsi usia pecahan. Nah, jadi kita mau tahu bagaimana nilai mu x untuk asumsi usia pecahan. Nah, perlu diingat kembali, usia pecahan itu asumsinya ada 3 ya. Ada yang dia linear, linear atau UDD, kemudian yang kedua ada yang konstan Forge atau eksponensial, dan yang ketiga itu adalah harmonik ya, atau nama lainnya Balducci. Nah, jadi kita harus ingat ketiga-tiganya itu seperti apa. Nah, jadi kita cukup perlu menuliskan saja seperti apa ya bentuknya mu x-nya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, pertama untuk linear ya atau UDD, di sini mu x-nya itu dia bentuknya adalah Qx per 1 dikurang T dikali Qx ya. Bentar. Hmm, ya. Jadi mu x plus T ya mu x plus T-nya itu adalah Qx per 1 dikurang T dikali Qx ya. Ini. Nah, kenapa kita makainya adalah mu x plus t? Kenapa? Meskipun di sini dikatakan adalah fungsi laju kematian mu x, ya, tapi kita di sini hanya menggunakan mu x plus t. Kenapa? Karena di sini asumsi usia pecahan itu adalah t-nya ya yang membuat asumsinya itu dia pecahan ya di antara 0 sampai 1. Jadi yang kita tuliskan itu adalah mu x plus t bukan mu x seperti itu ya. Nah, itu perlu dipahami. Nah, kemudian untuk constant force ya bisa kita lihat di sini. Kalau constant force itu mu x plus t-nya itu sama dengan mu x yaitu min ln Vx. Jadi bisa kita tuliskan mu x plus t-nya itu adalah min ln dari Vx. Kemudian untuk yang harmonik atau Balducci, nah di sini oke, di sini adalah mu x plus t-nya adalah Qx per 1 dikurang 1 min t dikali Qx. Oke. Di sini mu x plus t-nya adalah Qx per 1 dikurang 1 min t dikali Qx. Nah, apa yang bisa kita evaluasi dari soal ini adalah pertanyaannya ya mungkin ya. Satu-satunya yang memungkinkan di sini adalah pertanyaannya. Kalau di sini kan dia pertanyaan laju kematian ya. Nah, jadi eh, untuk pertanyaan yang lainnya bisa saja mungkin ditanyakan bentuk dari LX-nya seperti apa atau TPX, TQX ada banyak di sini ya komponen yang bisa saja eh, ditanyakan gitu ya. Mungkin yang paling dominan adalah LX plus T dan juga TPX-nya itu seperti apa ya. Jadi nanti pertanyaan lain ya. Pertanyaan lain. Coba sih ya. Bentuk LX plus T-nya itu seperti apa atau TPX-nya misalnya seperti apa gitu ya.
atau mungkin TQX-nya itu seperti apa. Nah, ini bisa saja ditanyakan ya, kalau misalkan tipe soalnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal nomor esai ya. Ini soal esai untuk nomor 2. Ya, berarti kalau misalkan nomor satunya nggak ada, berarti itu materinya belum dipelajarin ya. Oke, kita coba langsung saja ya. Nah, di sini misalkan katanya sebuah model itu mempunyai laju kematian VK sama dengan 1/4 untuk setiap K-nya dari 1 sampai 5. Oke, berarti dari sini kita bisa dapatkan, ingat ya, kalau misalkan TVF itu adalah Vx dikali Vx plus 1 dikali Vx plus 2 dikali dan seterusnya sampai Vx plus T min 1. Nah, berarti kalau di sini bisa kita peroleh bahwa TVK itu sama aja dengan VK dipangkatkan T. Ya, kenapa? Karena di sini dia sama nilainya ya, 1/4 dipangkatkan T. Nah, pertanyaannya adalah ekspektasi KX, ekspektasi X kuadrat, dan juga variansi ya. Oke, kita coba ya. Untuk yang pertama, ekspektasi dari KX itu adalah sigma penjumlahan. Ya, bisa kita lihat di sini. Untuk tahun bulat ya, KX, ekspektasi KX itu adalah sigma penjumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga KVX. Oke. Nah, berarti ini untuk K sama dengan 1 sampai tak hingganya di sini adalah 5 ya. Dari KVX ya. Tahu di sini boleh ya. Berarti kita tulis KVX-nya adalah 1/4 dipangkatkan K gitu ya. Nah, berarti ini sama saja dengan VX ditambah dengan 2VX ya. Ditambahkan dengan 3VX ditambah sampai dengan 5VX ya. Nah, berarti masing-masing bisa kita tuliskan ya. Berarti nilainya 1/4 ditambah 1/4 kuadrat ditambah 1/4 pangkat 3, 1/4 pangkat 4 ditambah 1/5 pangkat, 4 pangkat 5. Ya, tinggal dihitung saja nilainya. Boleh mau dihitung satu-satu nilainya berapa, atau mungkin ide lainnya eh, pakai apa namanya, deret ya. Deret geometri karena di sini kan dia sama ya. Jadi ingat aja rumus Sn dari deret geometri. Sn itu adalah A 1 min R pangkat N per 1 min R ya. Kalau misalkan dia deretnya geometri. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini A-nya adalah 1/4. 1/4. Kemudian kita kali dengan 1 dikurang R dipangkatkan N. Berarti 1/4 pangkat 5. Kita bagi 1 min R berarti 3/4. Nah, berarti sama dengan 1/3 dari selisih ini. Ya. Eh, Jadi 1 dibagi dengan 1024 ya. 4/5. Oke. Kali. Oke. Nah, itu kalau saya dapatkan, oke, kalau saya hitung lah ya, nilainya itu sekitar 0,333. Nah, dengan cara yang sama, ya, nanti bisa dicari ekspektasi dari KX kuadratnya, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari 2K min 1 KVX ya. Nah, nanti ini boleh dituliskan, berarti ini VX ditambah dengan 3 dikali 2VX, 2VX ditambah dan seterusnya ya. Berarti nanti sampai terakhir kalau dia 5 itu 9 ya. 9 dari 5VX. Nah, nanti tinggal dimasukkan nilai-nilainya ya. Berarti ini 1/4 ditambah 3 dikali 1/4 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai 9 1/4 dipangkatkan 5. Boleh dihitung secara manual saja ya, biar lebih gampang. Nanti diperoleh ini nilainya berapa, nanti silahkan dicari tahu. Untuk variansinya, berarti untuk variansinya itu nanti tinggal kita hitung momen keduanya ya. Momen keduanya, sorry, KX kuadrat dikurangkan ekspektasi dari KX dikuadratkan ya. Nanti hasilnya berapa, nanti dihitung sendiri saja. Ya, mungkin itu begitu saja ya untuk soal nomor 2 saya ini. Saya rasa
tidak ada yang bisa dimodifikasi. Mungkin yang mungkin bisa dimodifikasi ya nilai dari peluangnya ya, kalau konsepnya soalnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini soal nomor 3. Jadi melengkapi tabel ya. Ini soal melengkapi tabel ini cukup sering masuk ya. Berarti kita hanya perlu mengingat hubungan-hubungan ya. Pertama, ingat bahwa PX itu satu dikurang QX ya. Begitupun sebaliknya, QX itu satu dikurang PX. Kemudian VX itu adalah LX plus satu per LX. Kemudian apa lagi hubungan-hubungannya ya? Ingat lagi bahwa QX itu adalah DX per LX ya. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa LX itu sama aja dengan DX per QX dan DX itu sama dengan LX kita kali QX. Nah, ini bisa ya hubungan-hubungannya. Kayaknya itu cukup sih untuk membantu kita menyelesaikan ini. Nah, jadi untuk lebih mudahnya kita bisa tuliskan masing-masing gitu ya sebagai nomor. Berarti ini satu, dua, katakanlah tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, 17. Oke. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan ya. Kita mulai mungkin dari nomor satu dulu. Nah, kita mau tahu nilai dari D0 ya. D0. Nah, tapi kita sudah tahu LS dan juga QX. Berarti kita bisa tahu bahwa D0 itu adalah L0 dikali dengan Q0, yaitu 10.000 dikali dengan 0,005. Ya, berarti sama dengan 50 ya harusnya. 10.000 kita kali 0,005. Ya, 50 ya. Nah, itu nomor satu. Kemudian nomor dua, V0 itu satu dikurang Q0, berarti 0,995. Eh, ini cukup mudah. Kemudian nomor tiga, kita punya L1 ya. Nah, oke. Ingat lagi hubungan bahwa DX itu adalah LX plus satu dikurang LX. Sorry. LX dikurang LX plus satu ya. LX dikurang LX plus satu. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa LX plus satu itu sama dengan LX dikurangin DX. Nah, jadi kalau kita mau tahu L1, berarti ini sama aja dengan L0 dikurangin D0. Berarti L0-nya tadi adalah 10.000, kemudian D0-nya 50. Berarti yang tersisa adalah 950 ya. 9.950. Itu, kemudian nomor 4 kita mau tahu nilai D-nya. Oke. Di sini kita tidak punya informasi eh, bagaimana menentukan nilai D ya, karena kita hanya punya informasi terkait dengan L. Oke. Hmm, oke. Kita mungkin bisa ke nomor 5 dulu ya. Ini nomor 5 itu berarti P5 ya. Oke, ternyata P5 itu juga tidak bisa. Oke, berarti kita bisa ke nomor 7 dulu saja. Nomor 7 itu adalah L L2 ya. L2 ini sama saja dengan eh, L3 eh L3 dikurangin dengan D2 ya. Di sini kita bisa lihat di sini ya. Eh sorry, ditambah ya harusnya ya. Dari rumus yang ini kita bisa lihat bahwa LX itu adalah DX ditambah LX plus 1. Berarti L3-nya itu adalah 9.821 ditambah dengan 71, yaitu 9.821 kita tambahin dengan 71. 9.892 ya, 9.892. Oke, mungkin biar kelihatan yang mana yang udah kita coret aja ya. Nomor satu, 2, kemudian 3 sudah, nomor 7 juga sudah.
Oke, kalau gitu sekarang berarti kita bisa tentukan nilai 4 ya, nomor 4 dulu ya. Nomor 4 itu bisa kita tahu bahwa D1 itu sama dengan L2 dikurang L1, yaitu 9892 kita kurangkan dengan L1. L1-nya tadi adalah 9950. Sorry, kebalik ya. L1 dikurangin L2. Kebalik. L1 dikurangin L2 ya harusnya rumusnya. Ya, berarti ini 9950 dikurangin 9892. 9950 dikurangkan dengan 9892 itu hasilnya 58. Nah, jadi kita punya ya, kita bisa tentukan juga berarti nomor 6 dulu ya. Nomor 6 nilai dari Q ya. Q apa namanya tadi? Q1 ya. Q1 itu adalah D1 kita bagi L1. Berarti 58 dibagi dengan L1-nya itu 9950. Hasilnya 0,00583. Nah, di sini kita bisa peroleh nomor 5, berarti V1 sama dengan 1 dikurang Q1. 1 dikurang 0,00583 itu 0,99417. Oke, kita coret yang sudah. Oke, kemudian kita bisa tentukan juga ini kayaknya nomor 8 bisa ya. Nomor 8 P2. P2 itu L3 per L2. L3-nya ada 9821 per L2-nya tadi 9892. Berarti 9821 dibagi 9892. Hasilnya 0,9928. Berarti kita bisa tentukan nomor 9 Q2 1 dikurang P2. 9928 hasilnya 0,0072. Oke, bisa kita coret ya. Udah kita dapat. Oke, berarti sudah ya. Kemudian kita bisa tentukan lagi nomor, oke nomor 15 dulu ya. Nomor 15 kayaknya bisa. Nomor 15 P4 sama dengan 1 dikurang Q4. Berarti 1 kita kurangkan dengan 0,006 itu 0,994. Kemudian nilai dari 17 juga bisa ya. 17 berarti sorry, bukan QP ya. P5. P5 itu adalah 1 dikurang Q5 ya, sama dengan 0,996. Ya, jadi untuk menyelesaikan tabel seperti ini kita tidak perlu harus terurut ya. Yang penting adalah kita bisa menyelesaikan semuanya. Oke, berarti sekarang kita butuh nilai L5, berarti nomor 16 kayaknya bisa ya. Eh, L5 itu berarti karena kita ada D-nya dan juga Q, nah berarti kita bisa dapat ya D5 dikurang Q5. D5 per Q5. D5-nya 43, Q5-nya 0,004, 0,004. Kita bagi, sorry, 43 kita bagi dengan 0,004. Q ya. Oke, bentar nomor 6 tadi. Bentar. Kita mau menentukan nilai dari L5. Kita punya D5. Tadi rumusnya L5 itu adalah D5 dibagi dengan Q. Q5 0,004. Tapi ini hasilnya itu
eh 10,750 ya. Ini nggak masuk akal karena harusnya nilai L-nya itu berkurang terus, bukan bertambah. Oke, coba kita eh, pindahkan ya. Ini kita kurangkan ini sama dengan ini, dikurangkan ini, dikurangkan ini, dikurang ini. Hmm, oke, agak ngestak ya. Ini ada seperti error ya. Ini nggak mungkin nilainya 10.000, 750. Kalau misalkan yang meninggal adalah 40 QX. Ya, QX itu adalah, kita tahu bahwa QX itu adalah DX per LX ya, berarti LX-nya itu DX per QX ya. Nah, ini nggak mungkin ya. Oke, kita coba ke nomor tadi 15 udah. Tidak bisa ya. Nggak bisa maju. Oke, ini L. Hmm, D3. Oke, ini ada kesalahan ya. Karena tidak logis kalau misalkan L5-nya itu dia lebih dari 10.000. Karena L0-nya adalah 10.000 ya. Mungkin ada kesalahan dari soalnya ya ini ya. Atau mungkin saya yang ada salah. Tapi harusnya tidak ya. Oke. 0,004. Oke. Ya, sepertinya ini ada kesalahan pada soalnya ya. Mungkin kita skip dulu saja. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nanti ini boleh di cross check ulang ya. Siapa tahu emang saya ada yang salah tadi. Tapi harusnya tidak ada ya. Jadi yang penting itu adalah kita paham apa hubungan-hubungan mereka ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal nomor esai nomor. Jadi untuk soalnya itu diketahui LX-nya ini, kemudian QX-nya 1/3 dan LX plus 0,25. Ya, tanya ini adalah LX plus T untuk asumsi Malucci, constant force dan juga uniform. Jadi kita pahami dulu seperti apa LX-nya ya. LX plus T-nya itu seperti apa kalau dia asumsinya yang diberikan. Pertama, kita bisa cek di sini ya. Untuk yang Balducci LX plus T-nya itu adalah eh, LX plus 1, ya, LX plus 1 Vx ditambah T dikali Qx. Lx plus 1 per Vx ditambah T dikali Qx ya. Ini adalah yang A. Kemudian kalau yang B rumusnya itu Lx plus T itu adalah Lx Px dipangkatkan T. Eh, Lx plus T-nya adalah Lx Px dipangkatkan T. Kalau yang C, UDD, bisa dilihat di sini Lx plus T-nya adalah Lx Lx dikurang T dikali dx. Lx plus T sama dengan Lx dikurang T dikali dx. Hmm, Oke. Oke, pertama-tama mungkin kita bisa tentukan dulu nilai dari Lx plus 1 ya. Kalau Lx plus 1, oke, ya, perhatikan ya, ini ada ya. Kita perhatikan bahwa dx itu adalah Lx dikurangkan Lx plus 1, di mana dx itu adalah jumlah orang yang meninggal itu adalah Lx dibagi dengan Qx ya. Kalau Lx itu adalah Qx dikali D. Sorry. Dx tadi hubungannya. Oke, kalau kita mau cari
Oke, dx itu adalah lx dikali qx ya. Sorry. Dx itu adalah lx dikali qx kembali. Nah, lx dikali qx. Nah, ini sama dengan lx dikurang lx plus 1. Nah, jadi kita bisa peroleh kalau kita pindahkan ruas, lx plus 1 itu sama aja dengan lx dikurangkan lx oh, qx ya. Oke, berarti untuk yang A, lx plus 0,25 itu sama dengan, nah untuk lx plus satunya itu berarti kita bisa masukkan lx dikurangkan lx dikali dx dibagi dengan, oke, mungkin kita langsung masukkan aja ya nilainya ya. Di sini berarti dia 53925 dikurangin dengan eh 5, oke, gini deh. Biar ringkas ya, saya rasa ini masih bisa kita modif. Hmm. Ini sama aja dengan Lx dikali dengan Px gitu ya. Nah, jadi ini 53925 dikali 2 per 3 ya. Karena X-nya itu 1 per 3, maka Px-nya adalah 2 per 3 ya. Kita bagi dengan 2 per 3 ditambah 0,25 dari 1 per 3. Nanti ini boleh tinggal dihitung saja ya nilainya. Saya rasa tidak perlu saya hitung. Kemudian yang B, Lx plus 0,25-nya berarti sama aja dengan 53925 dikali 2 per 3 pangkat 0,25. Nanti dihitung ini nilainya berapa. Kemudian yang C, Lx plus T-nya ini berarti 0,25 adalah 53925 dikurangin 0,25 dx-nya itu adalah berarti 53925 dikurangin Lx plus satunya itu tadi nilainya adalah ya ini ya 53921 kita kali 2 per 3 ya. Nah, ini nanti tinggal dihitung saja nilainya berapa. Nah, yang perlu kita evaluasi sini, hmm, tidak ada ya. Eh, ya mungkin ya itu tadi ya. Kalau untuk bentuk yang seperti ini eh, harusnya tidak ya. Tidak ada. Biasanya memang kalau misalkan diketahuinya seperti ini, maka pertanyaan adalah LS plus T ya. Mungkin yang pertanyaannya yang bisa dirubah itu adalah nilai QX-nya atau yang diketahui adalah misalkan VX gitu ya. Kebalikannya. Ya, mungkin itu untuk nomor 4. Kita lanjut, nanti bisa dilanjutkan ya perhitungannya ya. Saya rasa tidak perlu saya detailkan untuk perhitungannya. Kita langsung, kita bahas aja. Nanti kalian coba menghitung. Nah, ini isian singkat untuk nomor 1 UTS. Nah, pertanyaannya adalah fungsi survival dari peubah acak sisa usia yang diasumsikan berdistribusi uniform. Berarti STX T. Ya, ini satu dikurang FTX T ya. Tadi kita sudah dapat FTX T-nya itu berarti satu dikurang T per omega min X ya. Untuk 0 T omega min X ya. Jadi ini saya rasa bisa nanti coba ya diselesaikan. Untuk membuktikannya, ingat saja ini f px t-nya itu dia seragam 1 per omega min x. Ya, 0, sorry, t omega min x. Nah, untuk stx itu definisinya adalah probabilitas bahwa tx-nya lebih dari t ya. Berarti integral dari t sampai terakhir itu omega min x, batas usianya, dari CF TX T DT. Ya, nanti ini tinggal diselesaikan, buktikan apakah dia sama atau tidak. Ya, nah ini, ya ini pertanyaan yang tadi sudah kita bahas ya, kemungkinan diubah. Yang awalnya tadi ditanyakan pada soal sebelumnya itu adalah fungsi distribusi. Di sini ditanya fungsi survival gitu ya. Nah, jadi kemungkinan hanya perubahan-perubahan seperti itu aja kalau untuk soalnya. Nah, ini oke. Soal ini juga kita diminta untuk melengkapi tabel ya. Ini kemarin sudah kita bahas sebenarnya ini. Hmm, sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya.
Jadi ini soalnya mirip dengan soal kuis ya tahun sebelumnya kalau saya tidak salah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nanti ini silahkan dicek lagi ya. Saya rasa kita coba skip dulu saja ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini masih berkaitan dengan asumsi usia pecahan ya. Ini pertanyaannya 0,75P, ditanya itu 0,75P80. Nah, jadi kita perlu tahu bentuk TVX-nya itu seperti apa untuk masing-masing asumsi gitu ya. Nah, kalau untuk yang A, kita perhatikan untuk asumsi linier atau UDD, TVX itu bentuknya adalah 1 dikurang T dikali QX. Ya, 1 dikurang T dikali dengan QX. Di mana QX-nya sendiri, ya QX itu definisinya adalah apa? QX itu adalah DX per LX ya. Atau sama aja dengan LX dikurang LX plus 1 per LX. Nah, berarti bisa kita tulis 1 dikurang T dikali dengan LX kurang LX plus 1 per LX. Ya, bentuknya jadi seperti ini. Nah, kemudian yang B, nanti tinggal kita substitusikan ya, masukin nilainya. Asumsi constant force. Ya, tadi untuk konstan itu, kalau dia TVX itu, dia adalah VX dipangkatkan T. TVX sama dengan VX dipangkatkan T, berarti ini LX plus 1 per LX dipangkatkan T ya, seperti itu saja. Kemudian untuk yang C, yang Balducci, TVX-nya adalah VX per 1 per T ditambah 1 min T dikali VX. Oke, berarti di sini TVX-nya adalah VX per T ditambah 1 min T dikali dengan VX. Dengan VX-nya tadi adalah LX plus 1 per LX ya. Berarti ini bisa kita buat jadi LX plus 1 per LX dibagi dengan ini T ditambah 1 min T LX per LX plus 1. Sorry, kebalik. LX plus 1 per LX plus 1 per LX. Atau mungkin bentuk sederhananya lagi bisa ya kita buat menjadi LX plus 1 per LX dikali dengan T tambah 1 min T dikali LX plus 1 ya. Jadi LX-nya kita coret. Yang T ini kita kali dengan LX ya. Nah, jadi kita bisa gunakan rumus ini, nanti tinggal disubstitusikan nilai-nilai yang ada di sini ya. Pertanyaannya berarti di sini kita punya X-nya adalah 80 dan T-nya adalah 0,75. Nah, nanti ini silahkan ini saya tinggalkan untuk kalian saja deh, biar nanti kalian mencoba ya. Kita bahas saja penyelesaiannya kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, jadi eh, yang bisa kita evaluasi dari sini berarti nanti kemungkinan ya perubahan pertanyaannya aja gitu ya. Di sini ditanyanya adalah TVX, kemungkinan ya berarti bentuk lainnya adalah TQX ya. Jadi nilai asumsi-asumsinya. Oke. Nah, kemudian oke. Dah untuk kuis dan UTS tahun 2024 itu juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi begitu saja mungkin untuk pertemuan hari ini, pertemuan kita yang kelima ya ini ya. Nanti bisa dicoba bahas lagi nih soal-soalnya yang soal-soal tahun sebelumnya ya ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6, untuk persiapan UTS-nya itu nanti kita akan coba bahas-bahas soal yang mungkin lebih hot gitu ya, lebih susah dibandingkan soal yang ini gitu ya. Untuk persiapan UASnya ya. Mungkin begitu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Nanti silakan dipelajari kembali ya soal-soalnya dan di cross-check perhitungan yang tadi sudah kita lakukan sebagian saja. Mungkin itu saja. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.